Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Ibrahim Rahmadano. Saya adalah mahasiswa program studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dengan nomor induk mahasiswa 205200261. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi Kapita Selekta Pidana sebagai ujian akhir semester. Tema yang diangkat adalah penerapan teori keadilan substantif dalam perkara pidana di Indonesia. Nah, sebelumnya kita harus tahu dong, apa keadilan substantif itu? Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak atau impartiality, tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani atau keyakinan hakim. Nah, judul dari materi ini adalah keadilan substantif sebagai kontrol hukum terhadap putusan SP3 dalam perkara korupsi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, keadilan substantif sebagai kontrol penegak hukum. Nah, ngomongin soal korupsi, persoalan korupsi merupakan suatu hal yang terus menjadi permasalahan tidak pernah dapat terselesaikan. Posisi koruptor yang pandai memanfaatkan situasi celah hukum yang ada, baik dari segi aturan-aturan maupun faktor internal penegak hukum yang tidak maksimal. Korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum. Nah, perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi yang tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana biasa, namun sudah menjadi extraordinary crime, berarti udah tindak pidana yang luar biasa. Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat selaku korban dalam perkara tindak pidana korupsi dan mengawal kerja pemberantasan korupsi terhadap perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum adalah dengan mengajukan upaya hukum pra-peradilan terhadap suatu perkara korupsi yang tidak kunjung mendapat kepastian terhadap proses hukum yang berjalan baik yang ditangani oleh KPK, kejaksaan maupun kepolisian. Selanjutnya kita masuk pada bagian mekanisme pra-peradilan dalam sistem peradilan pidana. Pra-peradilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Lembaga pra-peradilan diatur dalam bab 1 pasal 1 angka 10 dan bab 10 bagian ke-1 pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP. Menurut etimologinya, pra-peradilan terdiri dari dua suku kata yaitu pra dan peradilan. Kata pra diartikan sebagai sebelum dan peradilan diartikan sebagai suatu proses pemeriksaan atas tersangka, sanksi-sanksi, dan barang bukti oleh pengadilan dalam rangka mencari kebenaran material. Nah, tujuan pra-peradilan adalah untuk melindungi hak asasi manusia terhadap kesewenang-wenangan dalam proses penyidikan. Melalui lembaga pra-peradilan, maka dimungkinkan adanya pengawasan terhadap kepolisian dan kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan. Dengan adanya lembaga pra-peradilan itu sendiri bertujuan untuk menjalankan amanat dan asas yang terkandung dalam KUHP yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan secara tersirat tujuan pra-peradilan yaitu untuk menegakkan hukum, keadilan kebenaran melalui pengawasan horizontal. Pengawasan horizontal di sini adalah untuk mengawasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka. Dalam konteks peradilan dengan dasar pengajuan SP3 material, utamanya disebabkan tidak adanya jangka waktu penyidikan terkadang membuat proses penyidikan begitu lama, sehingga muncul kekhawatiran secara de facto. Sebenarnya penyidikan telah dihentikan, namun penyidik tidak mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dilema pengajuan SP3 material ini banyak sekali terbentur dengan legalistik formal, serta cara pandang aparat penegak hukum yang masih resisten terhadap laporan masyarakat atau peran serta masyarakat yang diawali oleh pihak ketiga yang berkepentingan terkait adanya suatu tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan pemberantasan korupsi tersebut merupakan tritunggal atau kepolisian, kejaksaan atau KPK yang tidak dapat dipisahkan ataupun dibedakan. Pasal 11 Undang-Undang KPK sudah menegaskan bahwa KPK dalam menjalankan tugasnya berhak melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Maka dari itu, KPK memiliki hak untuk mengambil alih kewenangan dalam penuntutan terhadap pelaku korupsi yang sebelumnya sedang ditangani oleh kejaksaan. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa institusi yang berwenang untuk melakukan tugas penyidikan pada tindak pidana korupsi adalah kejaksaan, kepolisian, serta KPK. Kepolisian dimiliki tanggung jawabnya oleh Kapolri, sedangkan kejaksaan dimiliki tanggung jawabnya oleh Jaksa Agung, serta KPK dimiliki tanggung jawab oleh pimpinan KPK. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian prosedur hukum penghentian penyidikan perkara korupsi.
Di sini ada 3 pihak yang bertugas, yaitu Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama, Kepolisian. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan yang dilakukan penyelidik terhadap proses penanganan perkara pidana, diperlukan standar kerja penyidik sebagai pedoman di dalam melaksanakan tugas pokok. Standar kerja ini sekaligus dapat digunakan untuk menilai kinerja secara internal maupun eksternal. Kepolisian memiliki SOP sendiri dalam melaksanakan penyidikannya. SOP-nya bisa dilihat pada slide. Yang kedua, ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang KPK, Komisi Anti Rasuah diberikan kewenangan menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara atau SP3 jika penyidikan atau penuntutan tidak selesai dalam 2 tahun sesuai pasal 40. Yang pertama, KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak sesuai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Yang kedua, penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana yang disebutkan pada ayat 1 harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan. Yang ketiga, penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diumumkan oleh KPK kepada publik. Yang keempat, penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dicabut oleh pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan atau berdasarkan putusan pra-peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai aparatur penegak hukum melakukan langkah hukum penghentian penyidikan atau penuntutan selama SP3 dan SKPP harus memenuhi ketentuan undang-undang karena hukum harus memberikan manfaat kepada pencari keadilan. Terdapat 4 pola pemberian surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 yang dilakukan oleh Kejaksaan terkait dengan tindak pidana korupsi yang ada selama ini, yaitu yang pertama, pemberian SP3 secara diam-diam. Yang kedua, pengumuman SP3 diberikan apabila telah tercium oleh masyarakat banyak. Yang ketiga, SP3 diberikan kepada tersangka korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar. Yang keempat, pemberian SP3 dilakukan pada saat berkurang atau tidak adanya perhatian masyarakat terhadap kasus korupsi tersebut. Oke, next kita masuk ke analisis hukum terhadap putusan-putusan SP3 perkara korupsi. Dalam catatan peneliti untuk sejumlah perkara pra-peradilan dengan dasar SP3 material, layak dicermati adalah pandangan hakim bahwa perbuatan dan sikap aparat penegak hukum yang tidak segera melimpahkan berkas perkara adalah salah satu bentuk kontrol horizontal kepada kinerja aparat penegak hukum. Di sini ada 3 putusan. Yang pertama adalah putusan PN Jakarta Pusat nomor 04-PIT-PRAP-2010-PN Jakarta Pusat. Nah, isinya adalah dalam pembuktian hukum pidana yang dicari adalah kebenaran material. Jadi yang dibenarkan adalah substansi dan yang menjadi tolak ukur adalah kepantasan atau kepatutan. Yang kedua ada putusan PN Boyolali nomor 1-PRA-2014-PN Boyolali. Isinya adalah bahwa pada pasal 109 ayat 2 KUHP telah memberikan penyidikan yang didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, tidak terdapat cukup bukti. Yang kedua, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana. Yang ketiga, penyidikan dihentikan demi hukum. Nah, ini yang ketiga dan yang terakhir adalah putusan PN Jakarta Selatan nomor 24-PIT-PRA-2018-PN Jakarta Selatan, yang isinya merupakan lembaga pra-peradilan yang digunakan sebagai bentuk kontrol horizontal penegak hukum agar bekerja berdasarkan hukum serta tidak berlaku sewenang-wenang. Karena isu penting lain dalam pengajuan SP3 material adalah terkait informasi republik yang minim, yang isinya merupakan lembaga pra-peradilan yang digunakan sebagai bentuk kontrol horizontal penegak hukum agar bekerja berdasarkan hukum serta tidak berlaku sewenang-wenang. Karena isu penting lain dalam pengajuan SP3 material adalah terkait informasi ke publik yang minim. Banyak hal dalam proses hukum, subjektivitas penyidik, dan penuntut dominan. Baik, untuk poin selanjutnya kita akan membahas tentang analisis SP3 sebagai dasar pengajuan pra-peradilan pihak korban. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama, prinsip keadilan prosedural. Yang kedua, prinsip keadilan substantif. Dan yang ketiga, kekosongan hukum dan hakikat pra-peradilan. Kita bahas yang nomor 1 dulu. Prinsip keadilan prosedural. Jika dikaitkan dengan hukum pidana, keadilan substantif berkaitan dengan hukum material, sedangkan keadilan prosedural berkaitan dengan hukum formal atau hukum acara. Keadilan prosedural berarti menempatkan konstitusi atau undang-undang sebagai basis pelaksanaan proses hukum yang adil.
Keadilan prosedural dapat memberikan keuntungan bahwa dapat memberikan jaminan kepastian hukum pada setiap orang dan diperlakukan sama. Baik, yang kedua adalah prinsip keadilan substantif. Putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, sosiologis, serta keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada legal justice atau keadilan hukum, moral justice atau keadilan moral dan social justice atau keadilan masyarakat. Untuk aspek yuridis, merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya memerlukan pengalaman yang cukup luas, serta kebijakan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan, yang penerapannya cukup sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Nah, yang ketiga adalah kekosongan hukum dan hakikat pra-peradilan. Menurut Paul Schotten berpendapat bahwa kekosongan hukum hendaknya membedakan antara dua konsep kekosongan. Yang pertama adalah kekosongan dalam hukum, yaitu yang terjadi manakala hakim mengatakan bahwa memiliki sesuatu kekosongan karena tidak tahu bagaimana harus memutuskannya. Yang kedua, kekosongan dalam perundang-undangan, yaitu yang terjadi manakala dengan konstruksi dan penalaran analogi, ataupun problemnya tidak terpecahkan sehingga hakim harus mengisi kekosongan itu. Pada hakikatnya, pra-peradilan merupakan kewenangan pengadilan untuk memberikan kesepakatan kepada tersangka yang sedang menjalani proses peradilan, tapi belum mendapat keputusan hukum tetap sebagai perlindungan atas adanya upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan undang-undang. Upaya paksa tersebut hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat. Yang pertama, tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka. Yang kedua, sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang. Setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pemberantasan terhadap hak asasi manusia. Oke, poin selanjutnya adalah hakikat pra-peradilan sebagai jalan menuju keadilan substantif. Secara analisis, keadilan dalam perspektif hukum menggunakan istilah substantif dan prosedural. Keadilan prosedural adalah keadilan yang mengacu pada teks suatu ketentuan secara utuh. Sepanjang bunyi ketentuan terwujud, maka terwujudlah keadilan prosedural. Sedangkan keadilan substantif adalah keadilan yang berpegang pada kebenaran yang bersumber dari nilai-nilai moral yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sebagai perwujudan keadilan substantif dalam melaksanakan suatu peradilan, maka peradilan pada dasarnya dapat menciptakan hukum, sehingga putusan pra-peradilan yang sudah diputuskan menjadi undang-undang atau menjadi kewajiban hukum bagi para pihak yang terkait dalam pra-peradilan. Dalam prosedur pemeriksaan perkara pidana melalui tahapan-tahapan pemeriksaan merupakan instrumen keadilan pada tahap pertama yang dikenal dengan keadilan prosedural atau procedural justice. Pada bagian ini dituntut ditegakkan asas-asas hukum dalam rangka penghormatan terhadap hak-hak tersangka dan korban. Oleh sebab itu, proses peradilan yang adil atau fair trial merupakan hak mutlak bagi tersangka atau terdakwa yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum pidana. Sedangkan bagian kedua adalah keadilan substansial atau substantial justice yang bergantung pada keadilan yang pertama. Artinya jika prosedurnya yang adil yang diatur dalam hukum acara pidana atau hukum pidana formal sudah ditegakkan, merupakan persyaratan terwujudnya keadilan substansial yang diatur dalam hukum pidana material. Sebaliknya, prosedur yang tidak adil tidak dapat melahirkan keadilan substantif. Oke, demikianlah penjelasan materi yang saya sampaikan tentang penerapan teori keadilan substantif dalam perkara pidana di Indonesia. Semoga materi yang saya sampaikan tadi mudah dimengerti dan mudah dipahami, serta bermanfaat buat kita semua. Baik, saya Ibrahim Rahmadano pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.